Izin mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab 2 pada subbab 12 sampai 14. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks serta teman-teman dari kelas Matematika A 2022 yang telah membersamai kami pada pagi hari ini. Boleh di next? Selanjutnya ada anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada Amelia Dwi Juliani dengan NIM akhiran 077. Lalu ada Aura Malika Alfianto dengan NIM akhiran 004. Ika Dini Widi Harsanti dengan NIM akhiran 054. Iksan Agustianto dengan NIM akhiran 026. Saya sendiri Najwa Nuraini Baskara dengan NIM akhiran 065. Dan Zidan Fatih Hazami Hakim dengan NIM akhiran 070. Nah, materi yang akan kita bahas di sini ada tiga. Yang pertama yaitu fungsi variabel kompleks, kemudian ada pemetaannya, dan ada pemetaan dengan fungsi eksponensial. Kita masuk ke materi pertama yaitu fungsi variabel kompleks. Misalkan S adalah himpunan bilangan kompleks. Fungsi F yang didefinisikan pada S adalah aturan yang menetapkan setiap Z dalam setiap S bilangan kompleks W. Bilangan W disebut nilai F pada Z dan dilambangkan dengan FZ. Sehingga dapat kita tulis W sama dengan FZ. Kita misalkan W sama dengan U ditambah IV adalah nilai dari fungsi F ketika Z sama dengan X ditambah Y. Maka Fx plus Y sama dengan U ditambah IV. Nah, ini dapat juga dibentuk dengan pola Fz sama dengan U dikali XY ditambah IV dikali XY. Atau dalam bentuk polar, ini XY-nya kita ubah menjadi R dan theta, menjadi Fz sama dengan U dikali R theta ditambah IV dikali R theta, di mana Z sama dengan RE pangkat I theta. Lanjut, di sini ada contoh yang pertama. Jika FZ sama dengan Z kuadrat, maka ini tadi kan disebutin ya di atas kalau misalnya Z itu sama dengan X plus Y. Maka ini kita substitusi aja Fx plus Y sama dengan X plus Y kuadrat. Kemudian didapat X kuadrat min Y kuadrat ditambah I 2XY. Lalu ini kita hitung sehingga didapat UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan VXY sama dengan 2XY. Jadi si U ini melambangkan bilangan realnya dan V-nya ini untuk bilangan imajinernya. Nah, untuk bentuk polarnya tadi kan disebutin juga di atas kalau Z itu sama dengan RE pangkat I theta. Jadi ini bisa kita tulis F RE pangkat I theta sama dengan RE pangkat I theta kuadrat. Kemudian didapat R kuadrat cos 2 theta ditambah IR kuadrat sin 2 theta. Sehingga didapat UR theta sama dengan R kuadrat cos 2 theta dan VR theta sama dengan R kuadrat sin 2 theta. Berikutnya contoh soal 2, yaitu tentukan domain fungsi dari Fz sama dengan Z per Z ditambah Z bar. Nah, penyelesaiannya itu Fz akan terdefinisi ketika Z ditambah Z bar tidak sama dengan 0. Terus si Z barnya pindah luas, jadi Z tidak sama dengan Z bar. X ditambah Y tidak sama dengan min X min Y. X ditambah Y tidak sama dengan min X ditambah Y. X tidak sama dengan min X. Hal ini terjadi ketika X tidak sama dengan 0. Dengan demikian, FZ akan terdefinisi ketika REZ tidak sama dengan 0.
Baik, selanjutnya ada pemetaan. Boleh di next. Untuk menggambarkan sebuah fungsi kompleks, kita menggunakan Z sama dengan X, Y, dan W sama dengan U, V. Umumnya, seringkali lebih mudah untuk menggambarkan bidang Z dan W secara terpisah. Pada subbab sebelumnya, dijelaskan bahwa W sama dengan FZ. Sebagai contoh, misalkan W sama dengan Z plus 1 sama dengan X plus Y plus 1 sama dengan X plus 1 plus Y. Di mana Z sama dengan X plus Y dapat kita anggap sebagai translasi setiap titik Z satu satuan ke kanan. Ada pula W sama dengan Z sama dengan X min Y merupakan transformasi setiap titik dan Z sama dengan X plus Y menjadi refleksi di sumbu real. Di sini ada contohnya. Akan dicari dari mapping W sama dengan Z kuadrat, maka FZ sama dengan Fx plus Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat ditambah I 2XY. Tadi udah dijelasin ya kalau Z-nya itu sama dengan X tambah Y, jadi tinggal masukin aja. Lalu U-nya di sini kita dapat X kuadrat min Y kuadrat dan V-nya itu 2XY. Maka dapat U dan V-nya seperti terlihat di atas. Lalu kita misalkan di sini X sama dengan C1, maka FZ sama dengan F C1 ditambah Y. Kita ganti X-nya. Sama dengan C1 kuadrat Y kuadrat ditambah I 2C1Y. Bisa disubstitusikan ke, jadi kita ganti U sama V-nya. U sama dengan yang harusnya tadi X kuadrat min Y kuadrat, jadi C kuadrat minus Y kuadrat. Dan V-nya yang tadinya 2X jadi 2C1Y. Lalu kita mencari nilai Y menggunakan persamaan V. Didapat Y sama dengan V per 2C1. Sini kita gunakan yang V ini. Maka diperoleh persamaan U. U sama dengan C1 kuadrat dikurang, ini harusnya kuadratnya di bawah ya. Bukan sama posisinya kayak pangkat. Jadi C1 kuadrat dikurang V per 2C1 dikuadratkan. Nah, terus kita pindah ruasin. Jadi V kuadrat per 4C1 kuadrat sama dengan C1 kuadrat minus U. Lalu kita dapat V kuadratnya sama dengan min 4C1 dikali U dikurang C1 kuadrat. Di sini ada gambar setelah dapat U dan V-nya, maka dapat digambarkan dalam bidang Z dan W. Ini saya selalu nulis harusnya koordinat bidang kartesius itu Z, dan koordinat bidang polar itu bukan bidang polar tapi bidang W. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya ada pemetaan dengan fungsi eksponensial. Misalkan terdapat fungsi eksponensial fz sama dengan w sama dengan e pangkat z. Nah, kita tahu bahwa w itu kan sama dengan x plus y. Maka di sini kita dapat memperoleh fz sama dengan w sama dengan e pangkat z, yang dimana e pangkat z adalah e pangkat x plus y. Dan jika kita pecah menjadi f pangkat z sama dengan f pangkat x dikali e pangkat y, sehingga kita dapat fz sama dengan w sama dengan e pangkat z sama dengan e pangkat x dikalikan dengan e pangkat y. Dan kita juga tahu bahwa jika jika z dipetakan ke w ini akan menjadi w sama dengan rho dikali e pangkat i dikali c, di mana rho itu sama dengan e pangkat x dan c itu sama dengan y. Oke, baik, di sini ada contoh. Contoh satu, di mana ini adalah di sini di mana contoh satu adalah pemetaan eksponensial dari ruang Z ke ruang W. Di mana di sini kita menggunakan W sama dengan rho dikali E pangkat I dikali C sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, di sini
kita misalkan nilai X pada bidang Z-nya itu adalah C1 dan Y-nya adalah C2. Nah, C1 itu adalah suatu konstan karena nilai Y itu akan konstan di bidang W. Dan nilai Y ini adalah berupa sudut, yaitu sudutnya bisa pi per 2, dan seterusnya. Maka rho-nya adalah E pangkat C1. Karena pada slide sebelumnya kan diketahui ya bahwa rho itu adalah E pangkat X. Dan juga di sini diketahui bahwa si X-nya itu adalah C1, sehingga kita bisa substitusi dan didapat nilai rho-nya itu adalah E pangkat C1. Dan pi-nya itu bernilai C2. Karena pada slide sebelumnya juga udah dijelaskan kalau pi-nya itu sama dengan Y. Nah, di sini kelihatan di gambar pada ruang Z itu terlihat untuk nilai X-nya itu sama dengan C1 membentang garis lurus dan nilai Y-nya itu sama dengan C2 membentuk garis yang vertikal. Sedangkan untuk di ruang W itu terlihat bahwa nilai si rho-nya itu membentuk jari-jari untuk pi dari titik asal 0,0 sampai E pangkat C1. Dan untuk putarannya dengan menggunakan sudut yaitu sebesar pi-nya yaitu sebesar C2. Berarti daerah regionnya dari jari-jari ini yaitu titik asal 0,0 sampai E pangkat C1 sebesar C2. Boleh di next slide. Ada contoh 2, yaitu daerah yang dibatasi. Di sini nilainya tidak tetap, melainkan menggunakan pertidaksamaan. Nah, di sini dimisalkan nilai X besar sama dengan A dan kecil sama dengan B, serta untuk rho-nya kecil sama dengan E pangkat A dan besar sama dengan E pangkat B. Maka nilai Y besar sama dengan C dan kecil sama dengan D. Dan pi-nya itu sama dengan C dan besar sama dengan D. Di sini kita ada dua ruang Z dan ruang W. Kita bahas yang Z dulu. Di sini terlihat untuk nilai X-nya itu terbatas dari antara A sampai B di sumbu X. Yaitu mulainya di sini yang A sampai B besar. Dan untuk nilai Y-nya mulai dari C sampai D. Nah, di sini terbentuk bentuk segi empat atau persegi panjang. Lalu untuk bidang W-nya sama aja caranya sebetulnya kayak slide sebelumnya. Di sini hanya saja di sini dibatasi. Jadi untuk bidang X-nya terbatas hanya sampai B. Berarti jari-jarinya A sampai B. Nah, untuk sudutnya ditarik dari C ke D. Misalkan C-nya itu kan menarik dari bawah, yaitu dari titik asal A. Dari titik asal ke A aksen dan ke B aksen. Lalu untuk D-nya itu menarik yang titik asal ke D aksen terus ke C aksen. Sehingga bila kita gambarkan bentuknya akan membentuk bangun sebagai berikut, yaitu ada yang ini ditandain oleh A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen seperti terlihat pada gambar. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal. Untuk latihan soalnya ini langsung dijelaskan aja atau gimana ya, Pak? Dibahas saja langsung. Cara menyelesaikannya ya, secara detail. Halo Najwa, jelas suara saya tadi? Iya, Dijelaskan Pak. aja. Baik, Pak. Sedang disiapkan, Pak, untuk penjelasannya.
Jadi latihan soal yang pertama itu nyatakan fungsi fz sama dengan 2z kuadrat dikurang 3iz dalam bentuk ux, y ditambah iv x, y jika z sama dengan x ditambah y. Nah, di sini itu fz sama dengan 2z kuadrat ditambah 3iz. Z-nya itu diganti jadi f x ditambah y sama dengan 2 ditambah y kuadrat dikurang 3i x ditambah y. Didapat 2 si x ditambah y-nya dikuadratin jadi 2 dalam kurung x kuadrat ditambah x y ditambah x y dikurang y kuadrat dikurang 3xi dikurang 3y kuadrat. Lalu dapat 2x kuadrat ditambah 4x y dikurang 2y kuadrat dikurang 3xi ditambah 39 sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 2y kuadrat ditambah i dalam kurung 4x dikurang 3x. Jadi a dalam kurung x, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 2y kuadrat. Dan untuk v x, y sama dengan 4xy dikurang 3x. Oke, soal yang tadi coba dibuka. Jawaban soal yang tadi. Ya, ini sebetulnya soal yang relatif mudah ya. Jadi apapun bentuknya, ketika kalian mendefinisikan U dan V-nya kan, kalian bisa lihat bagian mana yang mengandung I dan tidak mengandung I ya. Fungsinya seperti itu ya. Oke, ini bisa lah. Gampang ya. Yang penting prosedurnya tahu ya gitu aja. Oke, lanjut yang kedua silakan. Oke, izin menjelaskan soal kedua. Soal kedua itu soalnya tentang mapping. Soalnya adalah gambarlah pemetaan atau mapping dari bidang kartesius ke bidang W dengan Fz sama dengan Z pangkat 3, 2iz dikurang 3. Seperti yang kita tahu Z itu X tambah Y. Jadi tinggal kita substitusiin X tambah Y ke Z-nya di fungsi Z-nya. Fz sama dengan Z pangkat 3 ditambah 2iz dikurang 3. Tinggal kita substitusiin jadi Fz sama dengan X ditambah Y pangkat 3 ditambah 2i dikali X tambah Y dikurang 3. Ini setelah kita hitung hasilnya itu U-nya itu UXY-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat. Lalu IVXY-nya sama dengan I dikali 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3. Lalu untuk mappingnya kita hanya tinggal ambil beberapa titik acak. Di sini saya mengambil 4 titik acak yang saya simbolkan dengan Z0 sampai Z3. Z0-nya 0,0, Z1-nya 1,1, Z2-nya 2,1, Z3-nya 2,2. Nah, untuk pemetaannya tinggal kita substitusiin titik-titik Z0 sampai Z3 ke FZ-nya. Lalu ini udah kita substitusiin dan hasil W0 itu tetap 0,0. Lalu hasil W1 sama dengan min 2,2, hasil W2 sama dengan 2,11 dan hasil W3 sama dengan minus 16,16. Berikut adalah Zidan, hasil mappingnya. sebentar Zidan, itu ada 2 potongan ya. Titik sebelah kiri sama titik sebelah kanan bedanya apa itu? Z0 dipetakan ke W0 gitu ya berarti ya.
Iya Pak, ini dua bidang berbeda Pak. Itu saya soalnya Oh, nempel gitu. iya memang yang pertama kan kalau di buku menulisnya bidang eksi ya. Dipindah menjadi bidang UV. Jadi berbeda koordinat ya. Iya Pak. Tapi ini gambarnya belum kelihatan. Ini kan baru memindahkan 4 titik saja ya. Iya Pak. Oke, plotnya dapat nggak coba di bawahnya dilanjut. Eh, udah sampai sini Pak. eh Bisa dibuka nggak e-booknya coba? E-book Churchill-nya. Dibantu buka e-book Churchill-nya, buka bab 2-nya. Iya. Di pause dulu Ki, recordnya Ki. Iya, Pak. Silakan. Ya, baik. Ini saya berikan sedikit review ya. Jadi fungsi kompleks ini eh, sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan konsep fungsi yang eh, dikenal ya. Kalau di kalkulus, Anda bicara fungsi real gitu ya, real R1 per R1, maka dia gambarnya berupa kurva ya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat gitu, maka gambarnya berupa kurva bergantung dari daerah definisinya gitu ya. Nah, ketika bicara fungsi eh, variabel kompleks ya, kita harus menentukan dulu yang disebut sebagai S-nya ya, sebagai domain atau daerah definisi gitu ya. Nah, konsekuensi yang agak berbeda sedikit ya di dalam fungsi kompleks ini bisa kita lihat coba ke bawah. Ke bawah lagi coba. Oke, terus stop dulu. Nah ya, ini misalkan contoh satu ini ya. Contoh satu ini, jadi kan tadi ada fungsi apa? F sama dengan 1/z ya tadi ya. Jadi kita tahu fungsi fz itu bisa diubah ya menjadi bentuk u tambah iv ya, u ditambah iv. Jadi komponen real dan komponen imajiner dari fz gitu ya. Ya untuk yang koordinat polar menyesuaikan saja gitu ya. U dan v-nya menjadi r theta gitu ya. Variabelnya seperti itu. Oke, terus ke bawah lagi. Bawah. Ini nge-lag ya atau gimana suara saya? Nge-lag ya Ki? Kok keluar? Screen-nya kenapa? Oke. Iya, Pak. Oke, turun ke bawah lagi. Oke, stop. Nah, sekarang yang ini ya. Misalkan contoh 2 nih. Z kuadrat ya. Kita tinggal masukkan saja Z-nya di misalkan X tambah Y gitu. Nanti didapat komponen U dan komponen V-nya seperti itu gitu ya. Dengan koordinat polar juga sama seperti itu. Gitu ya, tinggal di substitusi saja apa bentuk Z dalam bentuk polarnya gitu ya. RE theta gitu. Oke, terus ke bawah lagi. Oke, contoh 3 ini juga relatif sama gitu ya. Itu kan Z kuadrat modulus Z ya, modulus Z, nilai mutlak Z dikuadratkan. Kita tahu
modulus Z kan nilainya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ketika dikuadratkan, maka menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat saja. Gitu ya. Tapi karena FZ dia mengandung komponen U dan V, I ya, U dan VI, maka komponen U-nya kan di sini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, dan komponen V-nya adalah 0 gitu ya. Jadi kita bisa tulis bentuk tanpa imajinernya kita tambahkan menjadi 0i gitu ya. Begitu juga nanti dengan fungsi polinom kompleks ya dengan derajat n, bentuk umumnya seperti itu. Ya bisa kita sederhanakan nanti bahwa bentuk PZ itu nanti dalam bentuk komponen U ditambah VI gitu ya. Begitu juga untuk bentuk quotient ya, pembagian P dan P dibagi Q gitu ya. Oke, terus ke bawah. Nah, terus nah ini juga fungsinya sama ya. Ya terus nanti kalian bolehlah di exercise ini coba-coba aja gitu ya. Jadi mendefinisikan nomor satu itu sebetulnya mendefinisikan daerah domainnya ya. Daerah di mana fungsi FZ itu terdefinisi ya. Dan kalian ingat di sini mendefinisikan Z. Z ini kan dalam variabel X dan Y gitu ya. Jadi nanti mendefinisikannya hati-hati. Kalau di fungsi real ya, misalkan fx sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1, maka kita bisa nyatakan bahwa daerah domainnya ya, itu x kuadrat tidak sama dengan min 1 gitu ya. Tapi kan karena x kuadrat tidak sama dengan min 1, eh, itu terpenuhi untuk bilangan real gitu ya. Jadi seluruh bilangan real terpenuhi. Nah, tapi kalau untuk fungsi ini yang A gitu ya, z kuadrat tidak sama dengan min 1, itu terpenuhi untuk z-nya tidak sama dengan plus minus i gitu. Kenapa? Kan nilai z yang kuadratnya sama dengan min 1 adalah plus minus i gitu. Ya, maka itu bisa dilihat yang nomor A-nya jawabannya adalah z tidak sama dengan plus minus min 1. Kalian bisa coba untuk BCD-nya gitu ya. Oke, terus ke bawah. Terus. Nah, ini mapping ya, pemetaan terus dulu, naik dulu. Turun, lanjut turun. Turun, stop dulu. Nah, jadi dilihat di sini ya. Ini menjadi catatan ya. When W sama dengan FZ, W dan Z-nya kompleks, no such convenient graphical representation of the function available. Ya, nah ini jadi catatan, jadi tidak ada representasi grafik yang mumpuni ya. Karena itu alasannya. Kenapa? Karena bilangan Z dan W ini dia located ya, berada pada bidang ya, tidak sekedar garis. Ini yang membedakan gambarnya dengan fungsi real gitu ya. Kalau fungsi real dari real ke real itu Anda bisa gambar kurvanya gitu ya. Atau kalau fungsi pengubah banyak dia berupa permukaan gitu ya. Nah, ini agak berbeda sedikit. Nah, sekarang tekniknya ya untuk menjelaskan ini ya itu yang di bawah. To do this, it is generally simpler to draw the Z and W plane separately. Jadi bidang domain pada Z ya dan bidang titik Z ya, titik Z itu termuat pada bidang XY dan titik W, bukan titik kurva ya, titik W itu terletak pada bidang UV gitu ya. Dan ini adalah dua bidang yang terpisah gitu ya. Nah, itu penjelasan di bawahnya itu ya. Ini F-nya kita pandang sebagai suatu pemetaan ya, atau transformasi gitu. Nah, ini menarik nanti ya, ada transformasi. Jadi ternyata ini nanti ada konsekuensinya secara geometris gitu ya. Jadi image of a point Z in the domain definition S is the point W ya. Jadi peta dari titik Z pada daerah domain S dia merupakan titik W. Dia merupakan hasil pemetaan atau transformasi dari Z terhadap F gitu ya. Dan the set of image himpunan semua
peta dari semua titik-titik pada himpunan T yang termuat di T, dia disebut sebagai peta dari T. Nah, ini konsep fungsi ya, secara umum di bilangan real juga ya relatif sama gitu ya, cara mendefinisikannya. Kemudian ada istilah inverse image ya, prapeta, ini juga sama gitu. Nah, tapi yang menarik nanti ilustrasi geometrisnya. Kita lihat ke bawah coba. Coba lanjut ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Nah, ini pakai contoh 2, section 12 tadi ya. Jadi pemetaannya adalah W sama dengan Z kuadrat. Kalau kita lihat Z kuadrat hasilnya setelah kita pilah ya, apa namanya, poin U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat di situ ya. Poin V-nya adalah sama dengan 2XY gitu ya. Nah, ini kita baca sebagai mentransformasi ya daerah di bidang XY ya from the XY plane into the UV plane. Jadi di bidang XY ke bidang UV. Nah, U sendiri kan fungsi dalam XY, V fungsi dalam XY juga gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk memetakan ya, untuk mendapatkan peta dari pemetaan ini gitu ya. Nah, prosedur di bawahnya ini, it is easy to show for instance ya, that each branch of hyperbola. Nah, jadi kan kalau kita punya X kuadrat kurangi kuadrat, secara umum ya, kalau kita plot U-nya sama dengan C1 konstan ya, kan nilai U bisa kita buat sebarang gitu sebetulnya ya. Kita buat saja menjadi suatu konstanta, tapi diambil C1-nya 0, lebih dari 0 ya. Maka kita punya dalam konteks koordinat X itu merupakan hiperbola gitu ya, X kuadrat kurang Y kuadrat. Apa itu hiperbola di review lagi ya, di kalkulus ya, teknik menggambarnya gitu ya. Nah, di sini dimisalkan ya U1 U sama dengan C1 tuh ya. Nah, itu nanti kan didapat tuh nilai V-nya sama dengan 2Y akar Y kuadrat tambah C1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ke bawah lagi. Ini bacanya pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan kita dapat pasangan tuh. U sama dengan C1, V sama dengan 2Y akar Y kuadrat tambah C1. Y-nya itu berjalan dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, tetapi ternyata untuk U sama dengan C1 kita dapat dua bentuk V ya, yaitu plus minus ya. Plus minus 2Y ya, akar Y kuadrat tambah C1. Nah, sekarang gambarnya seperti apa? Kita ke bawah coba. Nah, ini ya. Jadi kan kita punya hiperbola tuh ya. Hiperbola di bidang XY seperti itu. Nah, gambar 17 yang menggambarkan peta transformasi dari Z kuadrat itu, kalau yang sebelah kiri itu adalah bidang XY domainnya gitu ya. Yang tebal itu, parabola tebal gitu ya. Itu ada panah itu sebetulnya untuk menggambarkan arah penggambarannya ketika misal titiknya kita gerakan gitu ya. Kita jalankan nanti seperti apa pergerakannya. Jadi kalau parabola yang apa kanan kiri ya, kanan kiri naik ke atas, yang kanan naik ke atas, yang kiri turun ke bawah, itu hasil petanya nanti berupa garis ya. Kan tadi apa? U sama dengan C1 ya, U sama dengan C1. U sendiri sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat dipetakan terhadap suatu konstan di U ya. Nah, itu kan garis U sama dengan C1 ya, yang tebal. Kenapa di sebelah kanan O? Karena dia diasumsikan C1-nya lebih dari 0 gitu ya. Kalau kecil dari 0 ya dia di sebelah kiri. Nanti gambarnya menyesuaikan. Itu ya. Nah, begitu juga untuk yang V sama dengan C2 yang diasumsikan lebih dari 0. Kalau kita punya gambar C2 lebih dari 0 ya di bidang UV, maka itu tak lain hasil peta dari hiperbola juga ya. Hiperbola tapi gambarnya yang seperti itu tuh ya. Gambar seperti itu tuh gambar yang tadi yang V sama dengan 2 plus minus 2Y akar Y kuadrat tambah C itu ya. Seperti itu. Jadi mendapatkan gambarnya ya, mendapatkan gambar dari sebelah bidang X menjadi UV caranya seperti itu. Kita misalkan saja
dengan gambar yang konstan gitu ya. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, ini proses di bawahnya juga sama ya. 2XY sama dengan C2. Jadi 2XY apa sih namanya? Ya itu ya, gambarnya yang sebelah kiri tadi itu ya. Di kuadran 1, 3 ya. Gambarnya seperti itu. Hiperbola tapi miring gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Terus ke bawah lagi. Terus terus ke bawah lagi. Nah, ini figur 18 untuk contoh 2 ya. Naik dikit coba. Ke bawah dikit. Enggak, ke bawah dikit, ke bawah dikit. Ya. Nah, ini juga sama ya. Itu gambar 18 Z kuadrat tapi syaratnya diubah saja gitu ya. Syaratnya diubah. Itu nanti gambarnya untuk yang XY, kurva XY ya DE itu dipetakan menjadi apa tuh? Garis konstan ya di bidang UV ya. D aksen E aksen gitu. Detailnya nanti dibaca aja di situ ya. Terus lengkungan yang itu yang putus-putus itu juga ya itu menjadi lengkungan di situ. Jadi setiap apa namanya bagian domain yang ada di bidang di bidang X itu ya itu dipetakan ya secara unik tuh ya ke bidang UV gitu. Tapi memang dalam memetakannya masing-masing memiliki analisis tersendiri gitu ya. Coba naik lagi ke contoh 2 naik. Nah, contoh 2 ini kan kalau domainnya itu ya domain X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X kecil 1 ya. Nah, itu figur 18. Itu nanti konsekuensinya apa gitu ya. Ya ini kita ambil misalkan C-nya dari 0 sampai 2, maka yang terjadi gambarnya seperti itu. Gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Terus, nah ini contoh 3. Contoh 3 pendekatannya menggunakan polar ya. Jadi sama pemetaannya Z kuadrat gitu ya. Z kuadrat, Z-nya sebenarnya RA theta gitu ya. Image-nya kan menjadi rho gitu ya. Diubah saja apa notasinya ya. Karena kan sama-sama bilangan kompleks Z itu eh, kalau ditulis dalam polar kan REI theta. Jadi R-nya untuk jari-jarinya, theta untuk sudutnya ya, nilai utamanya ya. Nah, yang di W juga sama, tapi diganti R-nya dengan rho gitu ya. Terus sudutnya diganti dengan P itu ya. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, stop dulu. Nah, ini ya, ini nanti dibaca detail pelan-pelan. Ya, saya berharap sebetulnya kalau kalian merasa ini poin yang menarik di buku ya, itu bisa dipresentasikan gitu untuk menunjukkan pemahaman kalian gitu ya. Sambil dikonfirmasi ini sebetulnya menarik ya 3 contoh-contoh ini ya. Jadi di figur 19 ini pemetaannya sama gitu ya, Z kuadrat. Tetapi kalau di bidang XY itu sepotong saja kan seperempat lingkaran lah, sebutlah ya, dengan jari-jari R0 gitu ya. Nah itu ternyata dipetakan dengan Z kuadrat menjadi gambar yang sebelah kanan seperti itu, UV gitu ya. Tapi mendapatkannya bagaimana ini kalian baca hati-hati aja ya, gambarnya seperti apa gitu. Itu kalau yang sebelah kiri kan seolah-olah potongan lingkaran ya, dengan jari-jari R0. Tapi kalau yang sebelah kanan ya potongan lingkaran juga gitu ya. Tapi jari-jarinya adalah R0 kuadrat gitu ya. Bergantung nilai R-nya gitu ya. Oke, terus ke bawah lagi. Terus ini nanti dijelaskan nggak sama kelompok ini? Dijelaskan nggak maju nanti? Tadi dijelaskan, Pak. Udah ya. Oke, ke bawah lagi. Iya, udah, Pak. Ya nggak apa-apa. Terus ke bawah lagi. Nah, ini transformasinya pangkat Z ya. Ke bawah lagi. Terus ke bawah. Nah, ini ya. Ini ya bisa jadi buat kita kalau belum terbiasa ya agak sulit juga mungkin ya mendefinisikan gambarnya gitu di figur 20 gitu ya contohnya. Jadi yang bidang XY kan gambarnya itu kan garis tuh ya sebetulnya ya.
garis yang tebal itu sama garis yang putus-putus horizontal vertikal itu ternyata kalau yang eh, vertikal tebal itu dipetakan justru malah menjadi lingkaran gitu ya. Sedangkan kalau yang horizontal putus-putus itu dipetakan menjadi garis seperti itu. Gitu ya. Ya sekali lagi memang membacanya harus pelan-pelan gitu ya. Sehingga kenapa bisa dapat gambar seperti itu. Oke, terus lanjut ke bawah. Nah, ini juga sama nih contoh dua ya. Ke bawah lagi dikit. Ya, itu kan daerahnya berbentuk kotak gitu ya. Berbentuk kotak ternyata dipetakan menjadi seperti potongan itu ya. Potongan apa tuh? Apa namanya itu ya? Melengkungnya seperti itu dan garis garis panah itu ya yang di dalam ABCD itu dipetakannya di dalam itu. Itu membacanya titik A dipetakan ke aksen gitu ya. B ke B aksen, C aksen, D aksen gitu ya. Oke. Terus ke bawah. Nah, ini juga sama ya, contoh 3. Jadi banyak contoh lah di dalam penggambaran pemetaan seperti ini gitu ya. Tapi memang melihat contohnya masing-masing ya Anda harus pelan-pelan ya membacanya ini sambil dicoret-coret. Ini kenapa gambarnya bisa begini gitu. Oke, ke bawah lagi. Nah, exercise ini sebetulnya memberikan latihan yang sangat baik untuk Anda ya. Misalkan nomor satu itu kan ya sedikit sedikit eh, variasi ya dari contoh satu itu section 13 tadi ya. Nah, yang nomor dua itu di modifikasi tuh nilai c satunya kecil nol apa yang terjadi gitu ya. C2-nya kecil nol apa yang terjadi. Transformasinya sama-sama Z kuadrat gitu ya. Ya prosedurnya relatif sama tapi gambar yang dihasilkan tentunya akan berbeda gitu ya. Nah, yang contoh exercise 3 itu juga sebetulnya menarik ya. Jadi ada daerahnya R kecil 1, tetanya 0 sampai pi per 4 itu ya. Kalau dipetakan dengan Z kuadrat. Nah, kalau yang nomor 3 itu daerahnya sudah terbentuk gitu ya. Kalau yang nomor 1, 2 kan latihan tadi itu kita hanya mengambil sepotong saja gitu ya. Sepotong bagian dari daerah di F gitu ya. Domain S itu gambarnya seperti apa. Nah, kalau nomor 3 ini ada kotak, bukan kotak sih. Itu kan ada potongan ya. Ada potongan dengan jari-jarinya dari 0 sampai 1 gitu ya. Tetanya 0 sampai pi per 4. Bentuknya seperti itu, seperti potongan lingkaran ya. Potongan daerah lingkaran transformasinya oleh Z kuadrat, Z pangkat 3 dan Z pangkat 4 itu hasilnya seperti apa. Ini juga menjadi contoh yang baik sebetulnya ya untuk latihan Anda bagaimana mengkonstruksi penggambarannya. Jadi fungsi variabel kompleks ini selain sisi analitiknya ya itu sisi geometriknya juga menarik ya. Jadi bagaimana kita menggambar daerah asal ya FZ-nya itu di bidang XY itu menjadi daerah daerah berbeda di bidang UV gitu ya. Ini soal ini kalau ada kuncinya mungkin bisa dilihat aja gambarnya seperti apa gitu. Ya. Oke, coba selanjutnya latihan soal. Terus apa lagi? Oke, masuk ke limit ya. Baik. Soal yang tadi mana coba? Bisa nggak ditampilkan soal latihan yang 2 nomor tadi? Nah, jadi tadi kan cuma memilih ya 4 titik gambarnya seperti itu dari bidang X ditampilkan aja tadi bidang X ke bidang UV. Sebetulnya belum cukup ya. Paling nggak kalian duga ya naik ke atas sedikit. Itu kan pemetaannya apa tuh? Z pangkat 3 tambah. Nah, itu kan didefinisikan dulu ya. UV-nya ya. U-nya kan udah dapat tuh X pangkat 3 kurang 3 S kuadrat ya. P-nya itu ya. Nah, kalian coba dari dua bentuk UV itu, coba dengan prosedur yang tadi, contoh berapa ya? Itu menggambarnya garis menjadi melengkung itu ya. Hiperbola menjadi garis itu kalian coba gunakan prosedur itu. Dan 3 titik yang diambil tadi ke bawah sedikit
itu pastinya nanti akan terus ke bawah. 4 titik ya, 0, 0 gitu ya. Ya, mungkin akan lebih menarik begini. Kalian misalkan pilih saja titiknya di koordinat, gambar kotak aja di situ ya, di sebelah kiri. Kalian gambar kotak. Nanti lihat daerahnya apa yang terjadi dengan pemetaan itu. Itu akan lebih menarik sisi geometrisnya gitu. Ya, dibanding memilih 4 titik sebarang gitu ya di bidang XY, ya kita dengan mudah bisa mendapatkan pasangannya W0 sampai W3 gitu ya. Tapi itu hanya potongan saja, potongan eh, hasil pemetaan. Tapi kalau bentuk geometriknya kan kita belum bisa melihat. Misalkan kotak ya, 1121, 22 dan 12 ya, kotak itu ya. Misal Z0-nya di atas Z1 tuh ya, kotak gitu ya. Nah, nanti gambarnya seperti apa gitu. Itu kan nggak beraturan tuh ya bentuknya ya. Kalau misal Z0-nya di titik 00 kan menjadi W0. Tapi kalau Z1-nya misalkan menjadi titik 1,2, nanti Anda dapatkan. Kemudian dengan sedikit analisis ya, bisa dilihat kalau kotak, daerah kotak digambar gitu ya, itu nanti akan menjadi apa gambarnya di bidang eh, UV gitu. Ya, paling seperti itu. Ini presentasinya udah? Latihan soalnya ini aja ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Baik itu ya komen dari saya. Jadi fungsi variabel kompleks ini menarik ya. Fungsi yang Anda kenal di kalkulus ubah banyak gitu ya ada hubungannya sebetulnya. Tapi mendefinisikannya di dalam kompleks ya ternyata kita harus menggunakan pengetahuan yang ada gitu ya. Khususnya untuk menggambar grafiknya itu. Ya, silakanlah dicoba eh, untuk memperdalam ya pengetahuan Anda. Oke, cukup ya kelompok ini tadi ya. Kelompok pertama Rizky ya. Kelompok berikutnya silakan. Terima Iya, kasih kelompok ya. pertama, Pak. Ya, silakan kelompok berikutnya. Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai limits, teorema limits, dan limits involving the point at infinity. Anggotanya terdiri dari 6 orang, yaitu ada Dewi Febrianti dengan NIM akhiran 08, ada Salsabila Aulia dengan NIM akhiran 27, ada Kania Dia Lutfi dengan akhiran NIM 32, ada Anita Bina Magusila Zain dengan NIM akhiran 56, ada Vinata Anggraini dengan akhiran NIM 69, dan ada Audrey Syahada Malia dengan akhiran NIM 75. Selanjutnya akan dimulai dari definisi limit. Misal, fungsi f didefinisikan pada semua titik z dalam suatu lingkungan yang dihapuskan dari z0. Pernyataannya limit dari fz jika z mendekati z0 adalah w0 ditulis dengan seperti yang ada di layar seperti ini. Kemudian secara intuisi berarti w sama dengan fz dapat dibuat sebarang dekat dengan W0 jika dipilih Z yang dekat tetapi berbeda dengan Z0. Selanjutnya, kita akan membuat definisi persis pada limit. Dari pernyataan 1, berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta sedemikian hingga modulus FZ dikurang W0 lebih kecil dari epsilon jika Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Nah, di sini secara geometris, definisi ini mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan epsilon dari W0, modulus W dikurang W0 lebih kecil dari epsilon, terdapat lingkungan delta dari Z0 yang dihapuskan.
Di sini Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, sedemikian hingga setiap titik Z di dalam lingkungan delta tersebut memiliki bayangan W yang terletak pada lingkungan epsilon. Jadi di sini itu ada Z yang berada pada sekitaran terhapus Z0 dengan radiusnya delta akan dibawa ke F ke persekitaran FZ dikurang W0 lebih kecil dari epsilon. Jadi ada di dalam sini. Nah, catatannya, meski semua titik pada lingkungan dari Z0 yang dapat dihapuskan, modulus Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0 ditinjau, bayangannya tidak harus mengisi semua lingkungan modulus W dikurang W0 lebih kecil dari epsilon. Jika F memiliki nilai konstan W0, maka bayangan Z selalu berupa pusat dari lingkungan epsilon. Catat juga bahwa ketika delta ditemukan, ini dapat digantikan dengan sebarang bilangan positif yang lebih kecil, misalkan delta atau 2. Nah, dapat ditunjukkan bahwa jika limit suatu fungsi f ada pada suatu titik Z0, maka limitnya tersebut adalah tunggal, yakni jika limit dari jika mendekati jika Z mendekati Z0 sama dengan W0, dan limit dari FZ jika Z mendekati Z0 sama dengan W1, maka W1-nya adalah W0, jadi sama. Definisi dari pernyataan kedua yang ini, itu mengharuskan F terdefinisi pada setiap titik dari lingkungan Z0 yang dapat dihapuskan. Lingkungan yang demikian akan selalu ada jika Z0 adalah titik interior dari daerah di mana F didefinisikan. Kita dapat memperluas definisi limit untuk kasus di mana Z0 adalah titik batas dengan menyepakati bahwa definisi kedua dipenuhi hanya oleh titik-titik Z yang terletak pada daerah dan lingkungan yang dihapuskan. Kemudian lanjut ke contoh 1, kita akan menunjukkan bahwa jika FZ sama dengan IZ konjugat per 2 pada cakram Z modulus kurang dari 1. Maka limit Z mendekati 1 FZ sama dengan I per 2. Titik 1 terletak pada batas dari daerah asal definisi dari F. Perhatikan bahwa jika Z pada daerah modulus Z kurang dari 1, maka modulus FZ dikurang I per 2 sama dengan modulus IZ konjugat per 2 dikurang I per 2 sama dengan modulus Z min 1 per 2. Sehingga untuk sebarang Z pada daerah Z modulus kurang dari 1, dan sebarang bilangan positif epsilon adalah modulus FZ dikurang I per 2 kurang dari epsilon jika modulus Z1 kurang dari 2 epsilon dan lebih dari 0. Syarat kedua dipenuhi oleh titik-titik pada daerah Z modulus kurang dari 1 jika delta sama dengan 2 epsilon atau sebarang bilangan positif yang lebih kecil. Jika Z0 adalah titik dalam dari daerah asal definisi dari F dan limit 1 ada, maka definisi kedua akan dipenuhi oleh semua titik pada lingkungan yang dapat dihapuskan modulus Z dikurang Z0 kurang dari delta dan lebih dari 0. Simbol Z mendekati Z0 berarti Z dibolehkan mendekati Z0 dalam sebarang cara, tidak berdasarkan arah yang khusus. Contoh berikut menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada yang contoh kedua, jika FZ sama dengan Z per Z konjugat, limit Z mendekati 0, FZ. Maka limit Z mendekati 0 FZ itu tidak ada. Jika limitnya ada, hal itu dapat ditunjukkan untuk titik-titik yang mendekati titik asal dengan sebarang cara. Tetapi jika Z sama dengan X, 0 adalah titik tan 0 pada sumbu real, maka FZ sama dengan X plus I 0
per X min I0 sama dengan 1. Dan jika Z sama dengan 0, Y adalah titik tak 0 pada sumbu imajiner, maka FZ sama dengan 0 ditambah I dikali Y per 0 dikurang I kali Y sama dengan negatif 1. Jadi dengan meninjau Z mendekati titik asal sepanjang sumbu real, kita dapat melihat bahwa limitnya adalah 1. Di sisi lain, jika pendekatan dilakukan sepanjang sumbu imajiner diperoleh limit negatif 1. Karena limit tunggal, maka kita simbolkan tidak ada. Meski definisi 2 dapat digunakan untuk membuktikan apakah titik W0 ada suatu limit, sehingga tidak ada suatu cara yang langsung yang dapat digunakan untuk menghitung limit. Teorema limit yang akan dibicarakan berikut ini akan membantu dalam menghitung limit. Oke, selanjutnya ada teorema pada limit. Teorema 1. Misalkan FZ sama dengan UXY ditambah IVXY dengan Z sama dengan Z tambah IY, dan Z0 sama dengan X0 ditambah IY0 dengan W0 sama dengan U0 ditambah IV0. Lalu terdapat limit 1 yaitu lim Z mendekati Z0, FZ sama dengan W0. Jika dan hanya jika limit 2 yakni lim XY mendekati X0 Y0 untuk UXY sama dengan U0 dan lim XY mendekati XY0 untuk VXY sama dengan V0. Untuk membuktikan teorema tersebut, pertama diasumsikan bahwa limit 2 berlaku dan memperoleh limit 1. Limit 2 menyatakan bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat bilangan positif delta 1 dan delta 2, sehingga didapat pernyataan 3, yakni modulus U dikurang U0 lebih kecil dari epsilon per 2 untuk setiap 0 kurang dari akar dari X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat kurang dari delta 1, dan pernyataan 4, yakni modulus V dikurang V0 kurang dari epsilon per 2 untuk setiap 0 kurang dari akar dari X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat kurang dari delta 2. Misalkan delta adalah sembarang bilangan positif yang lebih kecil dari delta 1 dan delta 2 ketika modulus U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0 sama dengan modulus U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0 kurang dari sama dengan modulus U dikurang U0 ditambah modulus V dikurang V0. Dan akar dari X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat sama dengan modulus X dikurang X0 ditambah I dikali Y dikurang Y0 sama dengan modulus X dikurang Y dikurang X0 ditambah Y0. Nah, mengikuti dari pernyataan 3 dan 4 bahwa modulus U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon untuk setiap 0 kurang dari modulus X ditambah Y dikurang X0 ditambah Y0 kurang dari delta, maka limit 1 berlaku. Selanjutnya diasumsikan bahwa limit pernyataan 1 berlaku. Dengan asumsi tersebut dapat diketahui bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta, sehingga pernyataan 5 modulus U ditambah IV dikurang U0 tambah IV0 kurang dari epsilon. Untuk setiap pernyataan 6, 0 kurang dari modulus X ditambah Y dikurang X0 Y0 kurang dari delta. Tetapi modulus U dikurang U0 kurang dari sama dengan U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0 sama dengan modulus U ditambah IV dikurang U0 tambah IV0. Modulus V dikurang V0 kurang dari sama dengan U dikurang U0 ditambah I dikali IV dikurang V0 sama dengan modulus U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0. Dan modulus X ditambah Y dikurang X0 ditambah Y0 sama dengan modulus X dikurang X0 ditambah I dikali Y dikurang Y0 sama dengan akar dari X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat.
maka dari pertidaksamaan 5 dan 6 didapat modulus U dikurang U0 kurang dari epsilon. Dan modulus V dikurang V0 kurang dari epsilon. Untuk setiap 0 kurang dari akar X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat kurang dari delta. Ini menetapkan limit pernyataan 2 dan pembuktian teorema selesai. Lalu di sini ada teorema 2, misalkan pernyataan 7, limit Z menuju Z0 dari F kecil Z sama dengan W kecil 0. Dan limit Z menuju Z0 dari F besar Z sama dengan W besar 0. Maka limit Z menuju Z0 dari F kecil Z ditambah F besar Z sama dengan W kecil 0 ditambah W besar 0. Lalu pernyataan 9, limit Z menuju Z0 dari F kecil Z dikali F besar Z sama dengan W kecil 0 dikali W besar 0. Dan jika W besar 0 tidak sama dengan 0, maka pernyataan 10, limit Z menuju Z0 dari F kecil Z dibagi F besar Z sama dengan W kecil 0 dibagi W besar 0. Oke, baik. Selanjutnya yaitu teorema yang ini tuh penting karena dapat dibuktikan secara langsung, yaitu dengan menggunakan batas fungsi variabel yang kompleks. Tapi kalau misalnya dengan bantuan teorema 1, dia itu akan mengikuti segera dari teorema pada batas fungsi yang bernilai nyata dari dua variabel yang nyata. Jadi untuk memverifikasi yang tadi pernyataan 9, misalnya kita dapat ditulis FZ sama dengan U XY ditambah I IV XY itu bisa dituliskan menjadi FZ besar sama dengan U XY tambah IV XY. Dari sini Z0 ini sama dengan X0 ditambah variabel imaginary 0, W0 ini sama dengan U0 ditambah imaginary V0, W0 sama dengan U0 ditambah imajiner V0. Jadi kemudian menurut hipotesis 7 yang tadi dipaparkan dan teorema 1 itu, jadi batas bagi XY ini akan mendekati X0 dan Y0 dari fungsi U, V, U, dan V yang besar. Ada dan memiliki nilai U0, V0, U0, dan F0 masing-masingnya. Jadi komponen nyata dan imaginary product ini menjadi FZ F kapital Z sama dengan U menjadi U besar dikurang V menjadi V besar ditambah imajiner V U ditambah U V. Oke, baik, slide selanjutnya. Baik, jadi ketika kita memiliki batas 0, U0 sama V0 ini, dan memiliki batasnya V0 U0 dan U0 V0, jadi masing-masing saat XY ini mendekati X0 sama Y0, oleh karena itu, dengan menggunakan teorema satunya lagi, FZ dan VZ-nya ini memiliki FZ dan FZ ini memiliki batas-batas dulu 0 dengan U-nya 0 sama dengan V0 dengan V kapital 0 ditambah imajiner V0 U0 dikurang U0 V0. Jadi kalau misalnya kita ada saat Z mendekati Z-nya 0 dan ini sama dengan W0 oke kapital V0. Nah, properti atau pernyataan 9 ini dengan demikian didirikan juga. Lalu verifikasi properti yang sesuai, pernyataan sesuai dengan pernyataan 8 dan 10 ini dapat diberikan. Jadi sangat mudah kalau misalnya kita melihat dari di definisi 2 di bagian 15 dari batas yang limit Z menuju Z0, C sama dengan C, dan limit Z menuju Z0, Z sama dengan Z0. Baik, slide selanjutnya. Di mana Z0 dan C sini adalah bilangan kompleks. Dan dengan properti atau pernyataan ke-9 dan induksi matematika, maka limit Z menuju Z0, Z pangkat N, dan Zn0 yaitu anggotanya N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mengingat sifat-sifat
8 dan 9 batas polinomial itu adalah PZ sama dengan A0 ditambah A1Z, A2Z kuadrat, sampai seterusnya sampai AN pangkat AN, Z pangkat N. Jadi saat Z mendekati Z0 adalah nilai polinomial pada saat itu, yaitu di limit Z menuju Z0, PZ sama dengan PZ0. Baik, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya yaitu bagian 17 mengenai limit yang melibatkan titik di tak hingga. Untuk memasukkan dengan bidang kompleks titik tak hingga dilambangkan dengan infinity dan menggunakan batas yang melibatkannya. Bidang kompleks bersama dengan titik ini disebut bidang kompleks yang diperpanjang. Untuk memvisualisasikan titik di tak terhingga, seseorang dapat memikirkan bidang kompleks sebagai melewati khatulistiwa dari bola satuan yang berpusat di asal. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk setiap titik di Z di bidang, ada sesuai persis satu titik P di permukaan bola. Nah, titik P ini adalah titik di mana garis melalui Z dan kutub utara N memotong bola. Dengan cara yang sama, untuk setiap titik P di permukaan bola, selain kutub utara N, ada persis satu titik Z di bidang. Nah, dengan membiarkan titik N dari permukaan bola sesuai dengan titik di tak terhingga, kita mendapatkan korespondensi 1:1 antara titik bola dan titik-titik bidang kompleks yang diperpanjang. Nah, bola ini dikenal sebagai bola Riemann dan korespondensinya itu disebut sebagai proyeksi stereografi. Amati bagian luar lingkaran satuan yang berpusat pada asal di bidang kompleks sesuai dengan belahan bumi atas dengan khatulistiwa dan titik N-nya dihapus. Nah, selain itu untuk setiap bilangan positif kecil epsilon, titik-titik di bidang kompleks di luar lingkaran modulus Z sama dengan 1/epsilon sesuai dengan titik-titik pada bola yang dekat dengan N. Dan demikian kami menyebut himpunan modul Z ini lebih dari 1/epsilon di lingkungan epsilon atau lingkungan dari infinity-nya. Nah, mari kita setujui bahwa dalam mengacu pada titik Z yang kita maksud adalah titik dalam bidang tak terbatas. Dalam bidang terbatas. Selanjutnya, ketika titik di tak terhingga harus dipertimbangkan. Itu akan disebutkan secara khusus. Nah, sebuah makna sekarang sudah siap diberikan pada pernyataan ada limit Z mendekati Z0 dari fungsi FZ sama dengan W0. Nah, ketika Z0 atau W0 atau mungkin masing-masing angka ini digantikan oleh titik di tak terhingga, dalam definisi di section 15, kami ini mengganti lingkungan yang sesuai dengan Z0 dan W0 dengan lingkungan tak terhingga atau infinity. Nah, bukti teoremanya berikut menggambarkan bagaimana hal ini dilakukan. Nah, di sini ada teorema. Jika Z0 dan W0 adalah titik di bidang Z dan W masing-masing, maka pernyataan satu ini limit Z menuju Z0 dari FZ, dari fungsi Z sama dengan infinity. Jika dan hanya jika limit Z menuju Z0 ini dari 1 per fungsi FZ sama dengan infinity. Nah, untuk pernyataan yang kedua, limit Z menuju tak hingga ini dari FZ sama dengan W0, jika dan hanya jika limit Z menuju 0 dari F1/Z sama dengan W0. Selain itu, pernyataan yang ketiga, limit Z menuju tak hingga dari fungsi Z ini sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Z menuju 0 dari 1/F1/Z sama dengan 0. Nah, kami memulai pembuktian dengan mencatat bahwa limit pertama, yang tadi pernyataan pertama, berarti bahwa untuk masing-masing bilangan positif epsilon dan ada bilangan positif delta sedemikian rupa, sehingga modulus dari FZ-nya ini lebih dari 1/epsilon, di mana
modulus Z min Z0-nya ini di antara 0 dan delta, yaitu titik W-nya sama dengan FZ terletak di lingkungan epsilonnya. Terus modulo W-nya lebih dari 1 per epsilon dari infinity kapanpun Z terletak di lingkungan yang dihapus di modul Z min Z0 yang diantara 0 dan delta dari Z0. Karena pernyataan 4 dapat ditulis lagi sebuah pernyataan bahwa modulus dari 1 per FZ ini kurang 0 kurang dari epsilon. Nah, untuk lingkungannya sama, yaitu modulus Z min Z0 itu diantara 0 dan delta. Nah, limit kedua ini mengikuti. Yang pertama dari limit kedua berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon, bilangan deltanya ada sedemikian rupa sehingga didapatkan pernyataan 5 bahwa modulus FZ kurang W0 itu kurang dari epsilon. Maka nanti modulus Z-nya ini lebih dari 1 per delta. Nah, mengganti dengan Z dengan 1 per Z dalam pernyataan 5, dan kemudian bisa ditulis, tadi kan pernyataan 5 sebelumnya FZ min W0 ya, maka Z itu diubah jadi 1 per Z dikurang W0 kurang dari epsilon. Kami tiba di limit kedua, akhirnya yang pertama dari limit ketiga harus ditafsirkan juga sebagai mengatakan bahwa setiap positif bilangan epsilon ada bilangan delta sedemikian rupa. Nah, kan kita dapat juga pernyataan 6-nya ini modus dari FZ ini lebih dari 1 per epsilon, di mana modus Z-nya lebih dari 1 per delta. Ketika Z diganti dengan 1 per Z, maka pernyataannya menjadi modus 1 per Z, 1 per FZ dikurang 0 kurang dari epsilon. Maka lingkungannya di Z kurang modulus Z kurang 0 di antara 0 dan delta. Dan ini memberikan kita limit yang ketiga. Berikutnya ada contoh. Contoh di sini ada 3, ada yang pertama ini limit Z menuju min 1 dari IZ plus 3 per Z plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan ada 3 ya. Nah, ini saya buat penjelasannya di sini. Jadi limit Z menuju min 1, Z menuju min 1 dari IZ plus 3 per Z plus 1 sama dengan tak hingga, ini bisa kita pakai dari yang teorema sebelumnya. Teorema sebelumnya ini kan yang pertama limit FZ dari Z ke Z menjadi Z0 sama dengan tak hingga ini jika dan hanya jika limit Z-nya ini menuju Z0 1 per FZ sama dengan tak hingga. Nah, itu dari situ kita bisa masukin. Kan FZ ini kan IZ plus 3 per Z plus 1 ya. Maka untuk memberikan tadi yang teorema limit 1 itu. Sebentar. Coba cek sebentar, balik lagi temanya tadi. Teoremanya lihat. Ini Pak. Yang dari sini. Taruh dulu. Ngetiknya benar ini. Coba buku aslinya benar nggak ini? Buku aslinya coba, e-booknya dibuka. Ada nggak e-booknya? Ada e-booknya. Turselnya dibuka. Coba ditampilkan teoremanya yang bagian itu. Turselnya dibuka coba. Mana? Ini Pak. Nah, salah kan nulisnya? Iya, sebentar di pause dulu, anak saya mau ke toilet sebentar. Pause dulu recordnya. Coba bandingkan sama tampilan slide kalian tadi, yang teorema 1. Tuh kan, yang kanannya 0, bukan tak hingga. Oh iya Pak, salah tulis Pak. Salah tulis tapi penggunanya di latihan soal gimana tadi? Bisa dipakai. Tidak Pak. Iya salah Pak, maaf. Ya,
Kalau yang 2 sama 3 sih benar ya. Coba cek dulu, saya lupa. Lihat dulu coba. Yang bagian Ebooknya mana? kirinya Ebooknya benar buka sama lagi. nih. Yang bagian ini salah nih Pak. 1 per Iya, FZ. iya. 1 yang kanan salah, tahingganya diganti 0. Yang teorema 2 dan 3 udah 2 benar dan belum coba? 3 Cek lagi. Ebooknya buka lagi coba. Ini hati-hati fatal ya kalau salah makainya nanti nih. Ebooknya buka lagi. Gedein aja, gedein. Gedein nggak apa-apa, bolak-balik tampilannya. Itu diperbaiki ya slide-nya nanti ya. Terus yang latihan soal tadi dicek lagi bisa makainya ya. Nah, itu Nah, sama iya ya, Pak. sebentar. Oh, yang nomor 2-nya udah Nah, sama. nomor 2 W0 FZ. Itu lihat ya, Z tahingga Z0. FZ F1 per Z. Moreover, Z tahingga Z menuju 0, 1 per F1 per Z0. Coba slide-nya mana tadi? Ini teoremanya penting, jadi bisa dipakai nanti untuk menghitung. Udah ya, udah benar ya? Oke. Ya, diperbaiki ya. Bisa bisa nggak langsung diperbaiki nih? Nanti latihan soal yang tadi mungkin direview lagi ya, cara mengerjakannya ya. Yang mana tadi? Yang tadi tampilan kertas itu mana sih? Yang ini ya Pak. Nah ini ya, dicek lagi tuh. Ya ini hasilnya udah 0 sih Pak. Yang A. Hasilnya 0. Kan limit Z menuju min 1 sama dengan tahingga. Ya. Habis itu kan tadi hanya jika limit dari Z min 1 di 1 per 1 per F. Z. Ya. Itu kita balikan. Z-nya menuju min 1-nya benar ya, sama ya, sama-sama menuju min 1 ya. Oke. Ya udah itu salah tulis berarti di teoremanya hati-hati ya. Iya, Pak. Oke, silakan dilanjut. Oke, baik. Oke, untuk yang contoh pertama yang tadi, soalnya kan limit Z dari min 1, Z menuju min 1 dari IZ plus 3 per Z plus 1 sama dengan tahingga. Nah, tadi yang berdasarkan teorema tadi, yang seharusnya jika dan hanya jika limit Z menuju tahingga Z0-nya ini harus 1 per FZ-nya sama dengan 0. Tadi yang salah ya, bukan tahingga. Nah, ini kan kita tinggal FZ-nya ini kan IZ plus 3 per Z plus 1 ya. Ya udah tinggal 1 per FZ berarti dibalik. Jadinya Z limit dari Z menuju min 1 Z plus 1 per IZ plus 3. Nah, Z-nya kan min 1, tinggal kita masukin. Jadinya Z-nya min 1 tambah 1 per Z-nya masukin, jadinya min 1I plus 3. Nah, 0 kan dibagi penyebutnya 0. 0 dibagi pembilangnya 0. Nah, untuk yang contoh keduanya, limit Z menuju tahingga dari 2Z plus I per Z plus 1 sama dengan 2. Nah, ini kita pengen pakai yang teorema yang kedua ini, limit ini, yang FZ sama dengan 0. Nah, jika dan hanya jika limit yang Z menuju 0-nya ini dari F1 per Z sama dengan W0. Ayo kita akan buktikan. Berarti harusnya hasilnya sama dengan 2 lagi ya. Nah, ini kan limit dari Z menuju 0, F1 per Z. Nah, nanti ini fungsi Z-nya ini diganti jadi 1 per Z. Tinggal diganti aja. Habis itu didapat limit dari Z menuju 0-nya 2 plus ZI per Z dikali Z1 per Z. Dapat hasilnya 2 lagi. Jadi tadi dapat dibuktikan sama ya. Untuk yang ketiga, limit Z menuju tahingga 2Z pangkat 3 min 1 per Z kuadrat plus 1 sama dengan tahingga. Yang ini kita akan pakai yang teorema ketiga, di mana limit Z menuju tahingga FZ sama dengan tahingga, jika dan hanya jika limit Z menuju 0, 1 per F, 1 per Z sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita tulis lagi limit Z menuju 0, 1 per F, 1 per Z sama dengan ini tinggal masukin aja 1 per Z-nya tinggal diganti jadi 1 per Z. Di situ tinggal diperhitungkan kembali, di situ
dimasukin Z-nya sama dengan 0 dan didapat 0/2 hasilnya 0. Seharusnya ini jawabannya 0. Nih, 0. Ini saya salah nulis di yang ini. Tulisan ini seharusnya 2Z pangkat 3 min 1 per Z kuadrat 1 sama dengan 0. Jadi 0 sama 0 ya hasilnya sama. Nanti direvisi lagi ya tampilan-tampilan ini ya. Mohon maaf, masih ada Iya, kesalahan. enggak kenapa? Karena kan ini slide-nya nanti bisa diakses sama teman-temannya. Kalau memang Iya, Pak. sadar ada yang salah sih nggak masalah. Tapi kalau nggak sadar kan, ini nggak apa-apa tulis ulang lagi aja gitu kan. Kalau masih ada kertasnya kan tinggal di apa dibuletin lah, ya udah dicoret diganti gitu ya. Terus teorema yang tadi juga gitu ya. Siap, Pak. Oke, kelompok 3 ya, Rizky ya. Iya Pak, kelompok 3. Oke, silakan. Baik Pak. Oke, baik, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai kontinuitas, turunan, dan juga rumus diferensiasi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri Muhammad Rizky Rahman Hakim, kemudian ada Rafli Sultan Rabbani, Muhammad Rizky Firmansyah, Ulwan Kotada, Stephen G, dan juga Gilang Ramadan. Oke, baik. Pertama, dari kontinuitas. Jadi, sebuah fungsi f dikatakan kontinu pada sebuah titik z0 jika ketiga kondisi berikut terpenuhi. Pertama, limit z mendekati z0 dari fz itu ada. Lalu kedua, nilai dari f z0 itu ada. Dan ketiga, limit z mendekati z0 dari fz itu sama dengan nilai dari fz0. Perhatikan bahwa pernyataan 3 sebenarnya mengandung pernyataan 1 dan 2 karena keberadaan nilai atau kuantitas di setiap sisi persamaan diperlukan. Nah, pernyataan 3 ini mengatakan tentu saja bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif delta, sedemikian sehingga pernyataan keempat modulus dari fz dikurangi fz0 kurang dari epsilon untuk setiap modulus z min z0 kurang dari delta. Sebuah fungsi variabel kompleks dikatakan kontinu dalam suatu wilayah R jika fungsi tersebut kontinu di setiap titik dalam R. Nah, ini jika dua fungsi kontinu pada suatu jumlah dan hasil kalinya juga kontinu pada titik tersebut. Hasil baginya kontinu pada titik tersebut jika penyebutnya tak nol. Nah, ini selanjutnya ada detail kedua. Mungkin bisa di next dulu slide-nya. Oke, sebelum masuk ke teorema 2 tadi, teorema 1 dulu. Posisi fungsi teorema 1 itu berbunyi, posisi fungsi kontinu dalamnya bersifat kontinu.
Jadi pernyataan yang tepat dari teori ini terdapat dalam pembuktian berikut. Ini pembuktiannya. Misalkan W sama dengan FZ menjadi fungsi yang didefinisikan untuk semua dalam suatu daerah plus Z0 kurang dari delta dan dari titik Z0. Dan misalkan W besar dengan GW jadi fungsi yang main definisinya memuat gambar di bawah ini dari keluar lagi. Ada masalah, Wan? Atau gimana? Oke. Maaf, jaringannya tadi Ya, untuk yang ininya aman atau gimana? maaf, lagi mungkin Rafli ke tema satu tadi sebelumnya. Iya, langsung di tema kedua. Mohon dijelaskan. Dan tidak nol pada sebuah titik Z0, maka FZ tidak sama dengan 0 di seluruh daerah titik tersebut. Dengan mengasumsikan bahwa FZ adalah kontinu dan tidak nol pada Z0, kita dapat membuktikan teorema 2 dengan memberikan nilai positif. Jadi nilai dari FZ0 ini ada tanda mutlak atau positif ya, per 2 pada bilangan epsilon pada pernyataan 4 tadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah bilangan positif delta sedemikian sehingga nilai modulus dari FZ min FZ0 kurang dari modulus FZ0 per 2 untuk setiap modulus Z min Z0 kurang dari delta. Jadi jika ada titik Z di daerah tersebut, modulus di mana nilai modulus Z min Z0 kurang dari delta, di mana FZ sama dengan 0, terdapat kontradiksi untuk modulus FZ0 kurang dari modulus dari FZ0 per 2. Maka dengan ini teorema 2 terbukti. Oke, selanjutnya. Mungkin bisa di next slide-nya.
Oke, ini selanjutnya pembahasan selanjutnya. Jadi ada kontinuitas dari sebuah fungsi, di mana ini pernyataan kelima fz sama dengan uxy ditambah ivxy. Berkaitan erat dengan kontinuitas fungsi-fungsi komponennya yaitu uxy dan vxy dapat dilihat sebagai contoh bagaimana hal ini dapat disimpulkan dari teorema 1 pada bagian 16 bahwa fungsi 5 kontinu pada sebuah titik Z0 sama dengan X0 Y0. Jika dan hanya jika fungsi-fungsi komponennya kontinu di sana, sesuai teorema 1 tadi. Dari bagian 11, bahwa suatu daerah R tertutup jika memuat semua titik-titik batasah, dan bahwa tersebut tetas jika terletak di suatu lingkaran yang berada di titik asal. Baik, selanjutnya. Nah, ini teorema 3. Jika sefungsi f kontinu di seluruh wilayah R yang tertutup dan terbatas, maka ada sebuah bilangan real non-negatif M yang sedemikian rupa sehingga modulus dari fz kurang dari sama dengan M untuk semua titik Z di R, di mana kesamaan berlaku untuk setidaknya satu dari Z tersebut. Untuk membuktikan hal ini, asumsikan bahwa fungsi f pada persamaan kelima tadi adalah kontinu, dan perhatikan bagaimana fungsi tersebut kalau kita modulus ya akar dari UXY kuadrat ditambah VXY kuadrat kontinu di sepanjang R, dengan demikian mencapai nilai maksimum M di suatu tempat di R. Nah, ini selanjutnya persamaan 6 dengan demikian berlaku, dan kita dapat dikatakan bahwa F terbatas pada R. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari kontinuitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, di topik kontinuitas ini ya, kalau Z0 sama W0-nya itu masing-masing titik yang ada di bidang Z maupun W, maka beberapa persyaratan berikut ini, persyaratan limit berikut akan berlaku ya. Limit dari Z mendekati Z0 pada fungsi fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 1 per fx sama dengan 0. Sementara yang kedua, limit Z mendekati Z0 dari fungsi fz dengan W0 jika dan hanya jika limit dari Z mendekati Z0 pada 1 per fz sama dengan WO. Dan yang terakhir, nilai limit dari Z mendekati Z0 pada fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 per F per Z sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian dan penjelasannya ya, ini kan berupa teorema. Nah, berkaca pada teorema tadi, nah, tunjukkan bahwa kalau nilai TZ itu sendiri sama dengan AZ plus B per CZ plus D, yang mana AD min BC-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Yang mana dari persamaan TZ tersebut berlaku limit Z mendekati tak hingga pada fungsi TZ sama dengan tak hingga kalau C-nya sama dengan 0. Dan juga nilai limit dari Z mendekati tak hingga pada fungsi TZ sama dengan A per C. Begitu juga nilai limit Z mendekati min D per C pada fungsi TZ sama dengan tak hingga kalau C-nya ya sampai buktinya tersebut memenuhi ya. Kita misalkan C-nya itu 0. Terus kita rujuk teorema yang ketiga ya. Nah, teorema yang ketiga yang pada halaman sebelumnya saya jelaskan ya. Sekali lagi, limit Z mendekati Z0 fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika nilai limit Z mendekati Z0 pada per F per Z sama dengan 0. Nah,
Dari situ kita dapat lanjutkan ya, nilai limit Z mendekati T hingga dari TZ sama dengan T hingga semenjak nilai limit Z mendekati 0 seper T seper Z sama dengan nilai limit Z mendekati 0 C plus DZ per A plus BZ. Nah, kita masukkan ya Z-nya sama dengan 0 ya ke DZ sama BZ-nya ya. D kali 0, 0, B kali 0, 0 ya. C ditambah 0 C, A ditambah 0 C. Jadi sehingga nilai limit yang dimaksud menjadi C per A. Karena C-nya sama dengan 0 ya, mau berapapun A-nya, nilai limit yang dimaksud sebesar 0. Kemudian lagi kita, bagaimana kalau C-nya nggak sama dengan 0? Nah, kita akan mengacu pada pernyataan yang teorema yang mana nilai limit Z mendekati 0, T seper Z sama dengan nilai limit Z mendekati 0 dari ya, pada A plus BZ per C plus DZ ya. Z-nya kita masukin ke masing-masing BZ per D sama DZ sehingga akhirnya A per C. Juga kita tahu bahwa pernyataan yang teorema limit yang tadi nih, yang nilai limit dari Z mendekati Z0 yang nilainya gitu sebesar W0 ya. Kita jelaskan ya, dan kita tegaskan bahwa kalau nilai limit Z dari mendekati min D per C pada fungsi TZ sama dengan T hingga semenjak nilai limitnya tersebut ya, tapi fungsinya untuk berdasarkan pendekatan Z-nya masih sama ya, min D per C, tapi untuk yang fungsinya menjadi seper TZ ya, sama dengan nilai limit Z mendekati min D per C pada fungsi CZ plus D, AX plus B sama dengan 0. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi derivatif atau turunan. Di sini kita misalkan F sebagai sebuah fungsi yang domain atau daerah asal dari definisinya ini mengandung sebuah daerah modulus Z min Z0 kurang dari epsilon dari sebuah titik Z0. Turunan dari F di Z0 ini adalah limit dari F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz min Fz0 per Z min Z0, dan fungsi F ini dikatakan terdiferensiasi di Z0 jika F aksen Z0-nya itu ada. Kemudian kita ekspresikan bentuk variabel Z ini ke dalam definisi yang pertama tadi, yang F aksen Z0 itu, ke dalam bentuk variabel kompleks baru menjadi delta Z sama dengan Z min Z0 dengan Z-nya ini tidak sama dengan Z0. Lalu kita dapat menuliskan definisi tersebut sebagai, di sini kita sebagai persamaan atau ekspresi yang kedua, yaitu F aksen Z0 sama dengan limit dari delta Z mendekati 0, Fz0 plus delta Z min Fz0 per delta Z. Nah, dikarenakan F ini didefinisikan di seluruh daerah dari Z0, maka bilangan dari Fz0 plus delta Z itu selalu didefinisikan untuk modulus Z yang cukup kecil. Di sini kita bisa lihat di gambar 28. Adapun untuk Z0 plus delta Z ini kita lihat di gambar seperti vektor Z0 sama. Oke, boleh next. Ketika kita mengambil bentuk atau persamaan yang kedua dari definisi turunan tadi, biasanya kita hilangkan subskrip pada Z0 itu dan kita perkenalkan bilangan delta W sama dengan Fz plus delta Z min Fz yang menunjukkan perubahan dari nilai W-nya sama dengan Fz dari F yang berhubungan dengan perubahan Z, di mana pada titik F dievaluasi. Kemudian jika kita tuliskan dW per dz untuk F aksen Z untuk turunannya, maka persamaan dua itu menjadi dW per dz sama dengan limit dari delta Z mendekati 0 dW per dz.
mohon dilanjutkan ya. Siapa yang dapat jatah yang contoh soal yang turunan? Masih ada slide-nya? Yang belum? Masih Pak. Dari Firman sepertinya lagi kendala jaringan. Gak apa-apa, di backup aja yang lain, gak apa-apa. Ya, Hmm. baik. Ini masih contoh soal yang pertama. Tunjukkan bahwa turunan dari FZ sama dengan E pangkat IZ adalah F aksen Z sama dengan I pangkat E pangkat IZ dengan Z-nya itu adalah variabel kompleks. Jadi pertama kita cari dulu turunan dari FZ terhadap Z-nya. Di sini kita gunakan definisi dari turunan yang tadi sudah disebutkan di atas. F aksen Z sama dengan limit dari delta Z mendekati 0, FZ plus delta Z min FZ per delta Z. Di sini kita gantikan FZ-nya menjadi E pangkat IZ. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga menjadi F aksen Z sama dengan limit dari delta Z mendekati 0, E pangkat I Z plus delta Z dikurang E pangkat IZ per delta Z. E pangkat I dikalikan dengan Z plus delta Z-nya menjadi E pangkat IZ dikalikan dengan E pangkat I delta Z dikurang E pangkat IZ. Kemudian kita faktorkan jadi E pangkat IZ dikalikan dengan E pangkat I delta Z dikurangi dengan 1 per delta Z. Kemudian E pangkat IZ-nya bisa kita keluarkan, kita kalikan dengan limit delta Z mendekati 0 dari E pangkat I delta Z dikurang 1 per delta Z. Lalu kita ingat bahwa definisi dari sebuah batas turunan dari E pangkat IX itu, di mana X adalah bilangan real, yaitu limit dari X mendekati 0 dari E pangkat IX dikurang 1 per X sama dengan I. Jadi dari sini limit delta Z mendekati 0 E pangkat I delta Z dikurang 1 per delta Z itu kita dapat sama dengan I. Sehingga dengan demikian turunan dari FZ sama dengan E pangkat IZ terhadap Z itu merupakan E pangkat IZ dikali 1 sehingga didapat I E pangkat Kemudian yang kedua, tentukan turunan pertama dari FZ sama dengan Z plus 2 dikalikan dengan 2Z min 1, dengan Z adalah variabel kompleks. Di sini sama, untuk mencari turunan dari FZ terhadap Z-nya, kita pakai definisi turunan yang sama seperti contoh 1 tadi. Yang ada di materi, F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ plus delta Z dikurang FZ per delta Z. Boleh di next. Nah, di sini kita gantikan FZ-nya yang diketahui di soal Z plus 2 dikalikan 2Z min 1. Kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, F aksen Z. Jadi limit delta Z mendekati 0-nya Z plus delta Z plus 2 dikalikan dengan 2Z plus delta Z min 1 dikurang Z plus 2 dikali 2Z min 1 per delta Z. Kemudian kita
kalikan 2 kali Z plus delta Z-nya jadi 2Z plus 2 delta Z dikurangi dengan 1. Kemudian kita jadikan 2Z kuadrat plus 4Z delta Z plus 3Z plus 2 dikalikan delta Z kuadrat plus 3 dikali delta Z min 2. Kemudian yang Z plus 2 dikalikan dengan 2Z min 1-nya itu kita kalikan menjadi 2Z kuadrat plus 3Z min 2. Kemudian kita kurangi, akhirnya menghasilkan delta Z-nya, delta Z plus delta Z dikalikan 4Z plus 2 delta Z plus 3 per delta Z. Sehingga untuk F aksen Z-nya sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari 4Z plus 2 delta Z plus 3. Sehingga dari sini kita bisa dapat turunan pertama dari FZ-nya sama dengan Z plus 2 dikalikan dengan 2Z min 1. Itu F aksen Z sama dengan 4Z plus 2 delta Z plus 3. Sini tinggal kita masukin aja delta Z-nya. Jadi 4Z plus 2 dikalikan dengan 0 ditambah 3. Sehingga F aksen Z-nya atau turunan dari Z-nya itu 4Z plus 3. Baik, untuk contoh 3, jika Fz sama dengan Z kuadrat, maka delta Y per delta Z sama dengan konjugat Z plus delta Z dikurang dengan konjugat Z per delta Z atau sama dengan delta Z, konjugat Z plus konjugat delta Z min konjugat Z per delta Z itu sama dengan konjugat dari delta Z per delta Z. Jadi di sini ya turunan dari ini delta Y per delta Z. Jika limit dari delta Y per delta Z ada, maka dapat ditemukan dengan membuat titik delta Z sama dengan delta X, delta Y mendekati titik asal atau titik 0,0 pada bidang delta Z dengan berbagai cara. Secara parsial, ketika delta Z mendekati 0,0 secara horizontal melalui titik delta Z, delta X, 0 pada sumbu real, ilustrasinya pada gambar 29 di bawah. Jadi delta konjugat dari delta Z sama dengan konjugat dari delta X plus I0 sama dengan delta X dikurang I0 sama dengan delta X plus I0 sama dengan delta Z. Dalam hal ini, ekspresi 4 memberitahukan kita bahwa delta W per delta Z sama dengan delta Z per delta Z atau sama dengan 1. Oleh karena itu, jika limit dari delta Y per delta Z ada, nilainya haruslah satu kesatuan. Akan tetapi, ketika delta Z mendekati 0,0, secara vertikal melalui titik 0, delta Y pada sumbu imajiner, sehingga delta Z-nya itu kan jadi sama dengan 0 plus I delta Y. Baik, untuk beberapa rumus turunan. Dalam rumus-rumus ini, turunan dari sebuah fungsi T pada sebuah titik Z dilambangkan dengan D per dz Fz atau D bayangan atau F bayangan Z. Misalkan C sebuah konstanta kompleks. Misalkan F adalah sebuah fungsi yang turunannya sebuah titik Z. Maka kita dengan mudah menunjukkan bahwa D per dz C sama dengan 0, lalu D per dz Z sama dengan 1, lalu D per dz CF Z sama dengan CF bayangan dari F Z. Jika N adalah bilangan bulat dari 0, maka berlaku D per dz Zn sama dengan N Z pangkat N min 1. Oke, boleh next.
Oke, selanjutnya D per DZ. Iya ya, udah ada. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal rumus turunan. Jadi di contoh ini kita diperintahkan untuk mencari turunan dari 2z kuadrat plus 1 pangkat 5. Di mana W-nya itu sama dengan 2z kuadrat plus I dan W besarnya sama dengan pangkat 5. Maka kita bisa tuliskan D per DZ 2z kuadrat plus I kali 5 sama dengan 5W pangkat 4Z sama dengan 20Z kali 2Z kuadrat plus I pangkat 4. Nah, tadi kita sudah belajar dari persamaan yang ke-6, disposisi yang ke-6, kita di sini memilih titik spesifik Z0, di mana F aksen Z0 itu ada. Jadi kita memilih titik yang ada F aksen Z0 ya. Dan kita menulis W0 sebagai FZ0. Dan juga setelah kita tulis W0 sama dengan FZ0, kita asumsikan bahwa ada G aksen W0. Jadi setelah kita tuliskan, kita asumsikan bahwa G aksen W0 itu ada. Maka dari itu kita bisa, maka ada suatu epsilon lingkungan di daerah, ada epsilon di daerah modulus W min W0 kurang dari epsilon dari W0. Nah, sehingga untuk semua titik W di daerah tersebut, kita dapat mendefinisikannya sebagai sebuah fungsi Pi dengan nilai Pi W0 sama 0 dan Pi W sama dengan GW min GW0 per W min W0 dikurang G aksen W0 di mana pada W-nya itu tidak sama dengan W0. Nah, kita perhatikan definisi turunan bahwa limit W menuju W0 Pi W sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa Pi-nya itu kontinu pada W0. Nah, tadi dari yang ekspresi 7 atau formula nomor 7 tadi, kita bisa nyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu GW min GW0 sama dengan G aksen W0 plus PW, di mana W-nya itu sama dengan W0, modulus W min W0 kurang dari epsilon. Nah, ekspresi ini 9 ini valid bahkan ketika W-nya sama dengan W0. Dan karena F aksen Z0 ada, itu bisa, maka dari itu F itu kontinu di Z0. Nah, setelah itu kita dapat memilih bilangan positif delta sehingga FZ-nya itu terletak di sekitar daerah modulus W min W0 kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian kita bisa mesahkan bahwasannya variabel W ini pada persamaan 9 dengan FZ ketika Z adalah titik dimanapun di sekitar modulus Z min Z0 kurang dari delta. Dengan substitusi tersebut dan dengan W0 sama dengan FZ0, persamaan 9 kita bisa ubah bentuknya menjadi GFZ min GFZ0 per Z min Z0 sama dengan G aksen FZ0 plus PFZ FZ min FZ0 per Z min Z0 di mana O kurang dari modul Z min Z0 kurang dari delta.
di mana kita harus menetapkan bahwa Z tidak sama dengan Z0, sehingga kita tidak membagi dengan 0 lagi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, F itu kontinu pada Z0 dan P kontinu pada titik W0 sama dengan FZ0. Nah, oleh karena itu, komposisi PFZ kontinu pada Z0 dan karena PW0 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan 10 itu menjadi persamaan 6 dalam limit saat Z mendekati 0. Jadi limit Z mendekati 0, PFZ sama dengan 0. Ya, sekian materi presentasi dari kami. Mungkin dari rekan-rekan yang lain atau dari Bapak Ibu sendiri ada komentar atau saran atau penjelasan yang lain? Latihan soalnya ada nggak? Latihan soal tidak kami cantumkan. Oke. Itu Dilengkapi aja contoh nanti ya. soalnya saja gitu. Enggak apa-apa. Nanti latihan soalnya mungkin berapa? 3-5 soal dilengkapi di slide-nya ini gitu ya. Buat belajar yang lain juga. Nggak apa-apa tulis tangan juga, nggak apa-apa baik soal yang di buku atau soal yang lain gitu ya. Bisa ya, nanti dilengkapi aja nih. Bisa Pak, insya Allah. Oke, ini materinya sudah lumayan jauh, tapi kan ini bicara tentang turunan diferensial gitu ya. Itu sebetulnya relatif sama dengan konsep turunan yang sudah kalian kenal gitu ya. Nah, ya tapi karena bilangan kompleks ini dia bisa ditulis sebagai X tambah I, maka dalam menghitungnya prinsipnya sebetulnya dihitung bagian demi bagian gitu ya. Dan sifat-sifat yang mengikutinya itu sebetulnya tadi bisa dilihat gitu. Prosedurnya seperti apa ya. Ya, pesan saya ini materi-materinya sudah mulai banyak analisisnya ya, seperti limit tadi gitu ya, sampai yang sekarang. Ini kalian tidak akan mendapatkan substansi, esensinya kalau tidak merasakan sendiri bagaimana menyelesaikan soal gitu ya. Seperti tadi soal limit itu kan pembuktiannya itu ya dengan mencari epsilon deltanya gitu ya, tidak sekedar menghitung. Jadi dibedakan antara menghitung dengan membuktikan gitu ya. Oke, materi berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya ya, Rizky ya. Jadi kelompok ini ditambahkan saja 5 soal latihan, boleh tulis tangan atau ketik ya di slide-nya untuk digabungkan di file-file yang ada gitu. Begitu Rizky ya. Terima kasih untuk 3 kelompok hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak dari Rizky-nya? Ini sih Pak, kalau pertanyaan. Berarti untuk presentasi di hari Jumat nanti untuk 3 kelompok yang sisanya gitu ya Pak? Bisa berapa kelompok? Ini bab 2-nya kan belum Sisa selesai. 3 ya. Bab 2 sisa 3. Oh, Cirimennya kan belum ya? Iya, belum Mbak. Ya. Di kelompok selanjutnya. Ya udah mudah-mudahan bisa sampai bab 3 ya. Hari Jumat dari jam berapa bisanya? Ya, sampai jam berapa Ki? Apakah sudah bisa diakhiri? Ntar dulu. Oh ya, recordnya ditutup dulu aja recordnya.